Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our English online class with me Ashari. Ngobrol bahasa Inggris bareng Ashari. Jadi mata kuliah kita ini adalah Academic Reading and Writing. Jadi mata kuliah ini dirancang untuk membantu siswa agar memiliki skill ataupun juga kemampuan untuk membaca, memahami, dan juga menulis teks-teks akademis. Oke, contohnya apa? Ya banyak ya, misalnya guru-guru ataupun juga dosen itu akan meminta adik-adik nanti membuat karangan bebas ataupun juga prosa ya seperti esai, menulis laporan, ataupun juga kalau mau tamat nanti harus menulis undergraduate thesis ataupun juga skripsi. Jadi itu adalah contoh-contoh dari yang namanya academic writing. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang academic writing, saya akan menjelaskan sedikit ya. Kalau misalnya kita belajar bahasa, we try to study or learn language, especially English. We usually try to improve our four language skills ya. For example, like reading, writing, listening, and speaking. Tapi fokus kita adalah ke reading and writing. Di pertemuan sebelumnya kita ada membahas tentang definisi reading and writing ya. Tapi kalau secara sederhana kita bisa simpulkan yang namanya reading itu adalah the activity of looking at or seeing written symbol and we can understand the message or the meaning. Seperti itu saja ya. Yang namanya reading itu adalah kita melihat ada simbol tertulis, kemudian kita memahami maknanya. Oke, sedangkan writing we use sedangkan writing itu adalah kita menggunakan written symbol tersebut ya untuk menyampaikan ide ataupun juga pesan kita in readable form so the readers can grasp all the ideas or the meaning that we meant ya. Itulah yang disebut writing, kita menggunakan simbol-simbol tertulis untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Oke, mungkin kita bisa langsung share screen ya. Ini yang kita bahas sedikit review sejenak ya tentang ini tentang topik kita. Ya, oke. Jadi ini definisi reading and writing ya dari beberapa ahli. Ada Tarigan ya, kemudian ada beberapa ahli yang lain. Tapi kita bisa simpulkan seperti ini saja. Reading a process of looking at written symbol and getting meaning. It's so simple ya. Oke, ini ada ini nih. Oke, ada yang tahu nih artinya apa? Does anybody know the meaning of this written symbol? Oke. I don't understand. I don't understand it because I don't speak Mandarin or I don't write Mandarin. Okay, so it means that we don't comprehend ya. Jadi reading comprehensionnya belum dapat ya. Jadi rupanya ini arti dari written symbol tersebut ya. So that is what is meant by reading and writing. Okay, now this is the book that we are going to use here for our subject academic reading and writing. This book is written by Stephen Bailey and then published in Routledge. So the title is Academic Writing, yeah, a handbook for the international student. Okay, so this book is very good, very comprehensive. We can get comprehensive information about the thing that we need yeah, to write academically. Ya, jadi nanti banyak sekali informasi yang kita dapat dari membahas buku ini. Misalnya kayak tipe-tipe ataupun juga jenis-jenis dari academic writing. Tadi sudah saya sebut ya, ada undergraduate thesis, kemudian ada report, kemudian ada essay. Nanti ini latihannya harus menulis essay ya. Saya pengen tahu nih alasan kenapa adik-adik memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, so write an essay which entitled The Reason Why I Chose English Study Program as my major. Seperti itu ya. Oke, ya, ataupun juga yang paling sederhana sih sebenarnya writing a report, ya, writing report. Nah, seperti mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah English for Tourism, kemudian mereka ada city tour. After conducting the city tour, they need to write a report about their trip. Oke, dan yang paling sederhana menurut saya itu adalah membuat catatan ya. Jadi membuat catatan rupanya itu termasuk academic writing. Karena yang namanya skill untuk bisa membuat catatan secara efektif dan efisien itu sangat diperlukan seorang akademisi ya. Karena apa?
Dan itu akan membantu kita untuk bisa bekerja efektif ya, tanpa mengeluarkan banyak pikiran dan waktu yang pasti. Karena ketika kita membaca atau menulis nih misalnya, we need to read this one ya, this academic writing book. This is one of the textbook. Sometimes we are dealing with the unfamiliar vocabularies, unfamiliar structure, and then sometimes we feel very difficult to understand the message. Yeah, so that is why you need to enhance your ability to make notes. Ya, bagaimana cara membuat catatan yang efektif dan efisien, misalnya ketika membaca atau ketika sedang mendengarkan kuliah gitu misalnya. So you one of the skill is you must be able to take the keywords or the key ideas ya dan membuat summarize misalnya. Jadi harus tahu tuh bagaimana caranya membuat mencari kata-kata kunci dari buku tersebut. Oke ya, jadi ini yang kita akan bahas nanti bukunya si Stephen Bailey ini ya. Oke, jadi untuk selanjutnya saya juga akan memulai perkuliahan kita ini dengan memberikan adik-adik ini nih. Oke, jadi ada yang namanya academic writing quiz ya. So how much do you know about the writing? Ya, jadi ini kuisnya di awal-awal itu bukan untuk menguji tapi untuk mendapatkan feedback tentang kemampuan ataupun juga pengetahuan awal adik-adik ya tentang academic writing ya. Jadi tapi sekalian juga ini misal buku apa ya? Kuis ini juga untuk ini nih, untuk memberikan gambaran secara sederhana tentang isi dari buku. Oke, yuk kita bahas sama-sama ya. Oke, misalnya the question number one, the main difference between academic writing and normal writing is that academic writing, okay, uses longer words, tries to be precise and unbiased, and is harder to understand. Oke, kira-kira yang mana nih jawaban untuk pertanyaan yang nomor satu? The main difference, ya, perbedaan utama antara academic writing ataupun juga tulisan ilmiah dengan normal writing ataupun juga non-academic writing. Tulisan yang tidak ilmiah itu bagaimana? Apa jawabannya kira-kira? Apakah A, menggunakan kata-kata yang panjang? Wah, ada, oke. Yang kedua, tries to be precise and unbiased and is harder to understand. Ya, ada benarnya semuanya sih ya. Tapi yang paling tepat itu adalah tries to be precise and biased ya. Jadi kalau adik-adik familiar dari tadi contoh-contoh dari academic writing tuh misalnya kayak undergraduate thesis ataupun juga skripsi ya, ataupun juga paper yang merupakan summary biasanya dari sebuah penelitian. Jadi itu benar-benar harus precise. Precise itu artinya apa? Harus tepat ya berdasarkan data dan fakta, tidak boleh berdasarkan opini ataupun juga asumsi ya. Dan juga tidak boleh bias katanya. Apa itu yang dimaksud dengan bias? Mungkin istilah bias ini kita pernah dengar ya in the physics ya, in the fisika. Oke, when the light tries to goes into the glass, okay, so the light will be bent. Ya, jadi ketika cahaya mencoba apa itu menembus kaca itu biasanya yang tadinya lurus itu akan bend ya, akan melenceng ataupun juga membelok seperti penyimpangan. Jadi nggak boleh bias bermakna ganda ataupun juga berdasarkan asumsi yang belum tahu kebenarannya. Contohnya apa? Misalnya when you see somebody is crying, okay, what is your assumption? Okay, most of the people will say that the people is sad, that is why she cries. But sometimes people cries because not because of their sad. Okay, when they are happy, they can be crying. Oke, saya dulu waktu pertama sekali dapat AdSense, ya AdSense YouTube tuh saya menangis ya. Oke, bersuka cita tangisannya. Oke, jadi nggak boleh bias, harus benar-benar valid kenapa seseorang itu menangis. Oke, so number one is tries to be precise and unbiased ya, sebuah karya tulis ilmiah itu. Oke, now we go to number two. The difference between a project and essay. Wah, ini sama-sama yang namanya
karya tulis ilmiah ataupun juga academic writing. Tapi apa sih bedanya project dengan essay? Ini ada opsinya nih. Essays are longer. Katanya essay ataupun juga karangan bebas prosa itu adalah lebih panjang ya. Biasanya itu apa? 1000 to 5000 words gitu ya. Kemudian projects are longer. Project juga katanya lebih panjang. Oke, kemudian number C, student choose project topics. Wah, oke, yang mana nih kira-kira yang benar nih? Oke, oke, so the correct answer is C, student choose project topics, ya. Jadi kalau essay ini biasanya yang berikan tuh guru ataupun juga dosen ya. Tadi saya sudah suruh adik-adik untuk membuat ataupun juga menulis essay tentang the reason why you chose English Education Department as your major. Ya, jadi coba dikembangkan tuh menjadi sebuah karangan. Oke, tapi kalau misalnya project ini biasanya yang milih adalah si siswa itu sendiri, ya. For example, like my daughter, she join a scientific competition in Malaysia, and they create their own project, they choose their own project. Jadi project anak saya itu adalah membuat ini nih, membuat skincare dengan menggunakan apa ya essence dari ikan gitu ya. Jadi bukan gurunya yang memilih, tapi si siswa yang memilih. Itulah yang biasanya di project ya. Oke, now we go to the next one. Number three. Ini katanya teachers complain most about the student. Wah, ini ada curhatan guru nih. Ya, katanya guru banyak mengeluh karena siswa A. Not answering the question given. Tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian B. Not writing enough. Ya, siswa itu tidak terlalu sering menulis. Banyak yang nulis, tapi nulis chat nih biasanya ya. Oke, kemudian not referencing properly. Ya, tidak merujuk secara benar. Oke, ini apa yang biasanya dikeluhkan guru nih? Ini adik-adik nih para calon guru ya, candidate of the teachers. Ya, semuanya benar lah ya, menurut saya ya. Oke, saya juga not writing enough. I think seorang akademisi itu harus menulis, lebih sering menulis ya. Kemudian mungkin belum tahu caranya merujuk, tapi sebenarnya inilah ya, not answering the question given. Sering sekali ketika dosen itu memberikan tugas berupa essay untuk siswanya itu siswanya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Oke, for example, tadi essaynya adalah the reason why I chose English study program as your major. Jadi coba disebutkan alasannya kenapa. Why you choose English education? Kenapa adik-adik memilih program studi pendidikan bahasa Inggris? Oke, you must have a special reason or personal reason. Okay, for example, you want to have a global opportunity. Yeah, you want to have a global opportunity to work internationally. That is one of the reason yeah why I chose English education study program. Oh, because of you have a passion, you want to be a teacher, you like to meet people, you like to interact with people. Itu juga jadi alasan kenapa orang-orang itu memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi A jawabannya. Ya. Kemudian nomor 4, the best time to write an introduction. Wah, pasti tahu lah ya, jawabannya pasti the first. Di pertemuan pertama aja kita melakukan introduction. Oke, di karya tulis ilmiah kita juga menulis introduction. Itu biasanya membahas tentang permasalahan dan latar belakang kenapa kita mengangkat permasalahan tersebut ya. Oke, number 5. Wah, ini dia musuh ini ya. Musuhnya akademis itu namanya plagiarism. Pasti Anda familiar nih dengan istilah plagiarism. Nyontek ya, nyontek. Oke, boleh aja sih nyontek, tapi harus prinsipnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Oh, orang Cina jago banget tuh ya, ATM ya. Sekarang sudah bisa bikin mobil listrik yang mungkin lebih lebih bagus tuh dari mobil listrik pertama seperti Tesla gitu ya. Oke. Ya, jadi plagiarism is dangerous disease, academic offense, academic website. Okay, so the correct answer is
academic offense. So, plagiarism itu adalah sebuah serangan ataupun juga crime, academic crime ya, kejahatan ilmiah. Jadi apa yang dimaksud dengan plagiarism? Plagiarism means you take other people ideas or words without giving acknowledge to the owner or to the writers ya. Jadi adik kita mengambil ide ataupun juga kata-kata seorang tanpa mencantumkan sumbernya, oke ya. Jadi sebenarnya boleh saja sih mengutip gitu ya. You try to do a citation. Jadi boleh saja mengambil ide ataupun juga kata-kata seorang, tapi harus mencantumkan sumbernya. So, plagiarism is an academic offense. Okay, now we go to the next one. Ini dia tadi saya udah jelaskan ya. Making careful notes is essential for ya all academic works ya. Jadi kita sangat butuh sekali skill agar bisa membuat catatan dengan baik, dengan rapi, ya. Jadi itu akan membantu kita untuk bisa bekerja secara efektif, efisien. Jadi kita nggak terlalu capek, ya, menguras waktu dan pikiran dan tenaga. So, ya ketika membaca sih bagusan menurut saya adik-adik juga pegang kertas, you take one piece of paper and a pen, and then every time you get the what is it, the key point or the important notes, you can, kalau dulu orang pakai stabilo ya, pakai highlighters, oke, ataupun juga adik-adik bisa making notes, itu lebih baik sih, sangat recommended. Oke, next. Wah, ini dia. Number seven. An in-text citation looks like. Ya, jadi tadi ini adalah cara bagaimana adik-adik itu bisa menghindarkan diri dari yang namanya plagiarism. Jadi dengan mencantumkan sumbernya. Tapi bagaimana aturannya? Oke, apakah yang A, Manton 2008, Richard Manton 2008, Manton R 2008. Ya, jadi ini banyak ya cara untuk membuat citasi. Salah satunya adalah menggunakan stylenya APA ya, American Psychological Association. Jadi biasanya hanya last name and then followed by the time or the year the book is published. Jadi yang benar itu adalah ini ya, Manton 2008. Okay, now we go to the next number. Paraphrasing. Wah, ini juga skill yang sangat penting sekali nih kalau mau menghindarkan diri dari plagiarism. Dan sekarang ada itu toolsnya itu. Oke ya. Jadi paraphrasing itu adalah cara kita untuk menghindari plagiarism. Apa yang dimaksud dengan paraphrasing? Making it shorter, membuatnya jadi lebih singkat. Changing a lot of the vocabularies. Adding more details. Which one do you think? Yes, of course. So the answer is changing a lot of the vocabularies. Ya, jadi paraphrasing itu adalah adik-adik itu menulis ulangnya dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, walaupun makna yang ingin disampaikan itu sama. Oke, misalnya tadi ada saya sebutkan tentang Tesla ya. Who is the owner of Tesla? Oke, siapa itu pemilik dari Tesla? Elon Musk ya. Oke, misalnya Elon Musk kan baru saja membeli salah satu sosial media yang terkenal yaitu Twitter dan mengganti namanya ya. Jadi misalnya ada kalimat itu ya, Elon Musk bought Twitter. Oke, bisa juga diparaphrase jadi ya Twitter is apa ya? Oke. Twitter diakuisisi oleh salah satu orang terkaya di dunia. Oke, itu kan sama ya. Elon Musk membeli Twitter. Oke, Twitter diakuisisi. Jadi tadi dibeli diganti dengan nama akuisisi oleh orang terkaya di dunia. Jadi orang terkaya di dunia pasti tahu ya, itu adalah Elon Musk. Oke, itu adalah paraphrasing. Tadi saya sebutin ada toolsnya ya. Oke, jadi banyak sekarang aplikasi. Salah satunya adalah saya pakai apa itu untuk paraphrasing ya. Oke, nanti cari sendiri lah ya. Oke, kemudian paragraphs. Wah, paragraphs always contain. Paragraph selalu berisi six or more sentences. An example, a topic sentence. Ya, tentu saja setiap paragraf itu harus berisi sebuah
topik kalimat ataupun juga main idea, ide utama ya. Itu idealnya walaupun ada juga misalnya ya non formal academic writing ya. Itu biasanya ya boleh saja ya nyampur-nyampur tapi akan sulit itu untuk dipahami oleh si pembaca. It will be very hard and difficult for the readers to understand ya, to understand the message if it contains more than one topic sentence. Jadi biasanya satu paragraf itu ada topik sentence-nya di awal kalimat ya, kemudian didukung oleh supporting details. Oke. Kemudian number 10, the purpose of an introduction is to give you aims and method, excite the reader to summarize your idea. Apa sih tujuan penulisan introduction? Ya yang di awal tadi ya. Apakah untuk ini memberikan tujuan dan metode, mengejutkan pembaca atau summarize your ideas? Katanya untuk merangkum ide. Merangkum ide di kesimpulan lah itu nanti ya. Jadi yang benar itu adalah memberikan tujuan dan metode. Tapi kalau metode biasanya jarang ya, mungkin sepintas saja. Karena ada chapter khusus, ada bab khusus untuk membahas methodology. Oke, so A di answer ya. Now, proofreading. Wah, ini salah satu tahapan akhir ya ketika selesai menulis. Jadi harus di proofread. Apa yang dimaksud dengan proofread? Getting a friend to check your work bisa saja sih. Ya, Anda bisa meminta teman Anda untuk memeriksa pekerjaan Anda. Checking for minor errors ya, untuk memeriksa apakah ada kesalahan minor ataupun juga rewriting, menulis ulang. Yang mana nih kira-kira? Ini jawabannya mirip-mirip ya. Tapi tujuan utama dari proofread itu adalah checking for minor errors. Yes, so this is the last stage of the writing. After you finish writing, so it is highly recommended that you do a proofreading, yeah, to check for minor errors. Yeah, for example, like typo, the errors in spelling, or the inconsistency of the terminologies, or structural errors. Jadi, you do the proofreading so it will improve the quality of your writing. Okay? Dan yang terakhir, teachers expect students to adopt a critical approach to their sources. Sometimes only for masterwork, always. Katanya guru itu mengharapkan siswanya untuk mengadopsi ataupun juga memiliki critical approach, ya. Jadi terhadap sumber bacaan mereka. Tentu saja always ya, ini lagunya Bon Jovi. Harus selalu nih, siswa harus punya yang namanya critical thinking. Apa yang dimaksud dengan critical approach or critical thinking? It means that you don't just accept what you read or what you listen. Okay, so you have to be actively assess the truth of that information. Jadi yang namanya critical thinking itu nggak hanya pasif ya menerima apa yang dibaca dan apa yang didengar, tapi adik-adik itu harus secara aktif eh, menanyakan, bertanya, ataupun juga men-challenge mungkin ya, menganalisa apa yang adik-adik baca. Oke, itu adalah quiz kita ya untuk hari ini yang kita langsung diskusikan karena memang sudah saya share, sudah dibaca ya. Jadi ini untuk mengetahui apa ya, your basic knowledge about academic writing and also as the description of the whole uh, topic in our textbook ya. Jadi buku kita tadi itu Academic Writing for the International Student itu semuanya membahas tentang topik pertanyaan-pertanyaan yang ada di quiz ini. Okay, I think that's all ya about our discussion for today ya, about the quizzes in the academic writing. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran tadi seperti apa yang namanya academic writing, contoh-contohnya. Kemudian ada juga yang namanya skill-skill yang bisa kita gunakan untuk menghindari yang namanya plagiarism atau penjiplakan, penyontekan ya, yang merupakan sebuah academic offense gitu. Ya, dan juga beberapa hal yang terkait dengan academic writing. Oke, dan jangan lupa ya, tugasnya adalah I would like you to write an essay, buat karangan singkat ya, maybe it's 500 to 1000 word, which entitled
the reason why I chose English education major or department ya, as my major. Oke, coba buat sebuah karangan yang menceritakan tentang alasan adik-adik mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi kalau structure daripada essay sederhana saja. Jadi ada introduction or the opening, kemudian ada body, ya, kemudian ada conclusion. Hanya tiga aja, tiga paragraf, ya. Tapi kalau bisa setiap tulisan itu harus unik dan juga personal. Maksudnya apa? Ya, tadi setiap paragraf itu harus berisi topik sentence or main ideas ya, yang dikembangkan dengan menggunakan supporting details ya. Jadi ada yang namanya supporting details. Oke, misalnya kenapa saya bilang pribadi? Karena ini kalau misalnya adik menggunakan chat GPT ataupun juga menggunakan tools yang lain akan nampak ya. Jadi nggak personal. Maksud personal bagaimana? Ya misalnya saya, kenapa saya memilih jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ya salah satunya adalah karena saya punya kisah nih. Okay, for example, when I was a little child, when I was a kid, okay, my mother, she loves to watch Western movies. So it's quite rare yeah, for elder people, especially like at the age of my mother. My mother has passed away already. She passed away at the age of 87 years old. Okay, so people in that age usually prefer to watch Indonesian movies, ya. Biasanya sukanya nonton film Indonesia, film India. But my mother, she loves to watch uh, Western movies. That's why when I was a kid, I was already exposed here with English. Okay, because Western movies they speak English. Jadi itu alasan saya salah satunya ya, karena ada historical background. Dan ada juga cerita yang lain, misalnya at the back of my house. Okay, I have a neighbor. She used to work as the flight attendant. Okay, and then she married with the pilot. Okay, the airline is from the Australia. So she married Westerners, Australian people. So they have three beautiful children. Okay, and monkey love gitu ya. Maybe when I was a little child, I really admire one of the child, and I am very, I was very shy and I couldn't speak English. So I wish that I could speak English at that time. So that is why I really love language. I love English here because that's one of my historical background of motivation. So what about you? You must have a personal story why you love English and why you chose English as your study programs. So I would like you to write it and make an essay. Okay, that's all for today. Thank you very much. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di acara Ngobras, Ngobrol Bahasa Inggris bareng Asari. Assalamualaikum.